Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dengan Ibu, Nak. Ya, Ananda 10 TKJ 2, kemudian 10 TBSM 2, 10 listrik, dan 10 M3 SMK Merdeka Bandung. Masih ingat nama Ibu siapa? Ayo. Ingat ya. Nah, Ibu masih tetap namanya sama ya. Ibu Suyinah Santoso, mengajarnya masih tetap sama, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Anandaku sayang, hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, kita bertemu lagi di jadwal daring dengan mata pelajaran PLH. Materinya masih sama, ya, yaitu tentang masalah lingkungan. Tuh, ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang Ibu sampaikan untuk Ananda tercinta, ya, bahwa dari hasil pekerjaan Anda minggu kemarin saat pertemuan pertama dengan Ibu dan sekarang pertemuan kedua, Ibu mau menyampaikan hasil yang sudah dikumpulkan. Untuk Ananda 10 TKJ 2, ya, itu untuk refleksi pertama yaitu pengisian tabel, jumlahnya ada 18 orang yang masuk. Ya, Ibu sebutkan namanya: Aditya, Alvin, Amelia, kemudian Ardi, Arya, Baskoro, kemudian Dwi Rahmat, Fadlilah, kemudian Floresita, lalu Ihsan, Miraj, Muhammad Reza, kemudian Muhammad Rangga, Nur Hanifah, betul ya, Nur Hanifah, kemudian Putrama, Rahman, Renaldi, lalu Ricky Rahmat, ya. Itu adalah Ananda Ibu 10 TKJ 2 yang sudah memasukkan pekerjaannya saat kemarin proses KBM berlangsung. Sementara yang seminggu kemudian yang tugas tidak terstruktur itu baru 4 orang yang masuk, yaitu Alvin, Dwi Rahmat Dino, kemudian Miras Ardiansah, lalu Rahman Nur Ilham. Nah, itu Ananda, mudah-mudahan cepat disusulkan yang belum, ya. Itu Ibu masih menunggu. Kemudian yang 10 TBSM 2 itu ada 14 orang, ya. Anandanya yang sudah masuk adalah pertama Adrian Maulana, Aksal, Ardi, Dian, Diki, Ibrahim, Ilham, Indra, kemudian Mahesa, Mikhail, Muhammad Praditya, Ferdi, Sandi, Teguh Fazran, ya. Dan yang untuk tugas tidak strukturnya itu baru 5 orang, yaitu Diki Nugraha, Ibrahim, Mahesa, Mikhail, kemudian Ferdi, ya, itu 5 orang. Yang belum, silahkan cepat menyusul, ya. Ibu masih menunggu. Kemudian untuk 10 listrik yang pada saat proses KBM berlangsung adalah Arya Firman, Diki Saka, Evan, kemudian Muhammad Farhan, Nanang Hermawan, Nur Rahmat, kemudian Razan,
Ramdhani, dan satu lagi Satria Fajar Surya. Jadi 9 orang. Sedangkan yang vlognya, yang tugas tidak strukturnya, yang masuk baru 3 orang, yaitu Firly, Iklimah, dan satu lagi yaitu Razan Khaira. Yang belum, untuk Nanda kelas 10 listrik, masih Ibu tunggu cepat menyusul ya nak, karena sekarang sudah pertemuan yang kedua. Dan yang terakhir, untuk pertemuan di kelas 10 M3 yang sudah memasukkan pekerjaannya di saat KBM adalah Ade Alyandi, Ali Fabian, Fadli, kemudian Fitri, Muhammad Rivaldo, Muhammad Alvin, Muhammad Rizki, kemudian Raka, Rifki, Fatul, ya, itu ada 9 orang. Sementara yang vlog, yang tugas tidak terstrukturnya, baru 4 orang, yaitu Muhammad Rivaldo, kemudian Muhammad Alvin, kemudian Naufal Hilmi, dan satu lagi Salva Putra Raditya. Nah, anak-anakku sayang, mudah-mudahan semangat terus belajar. Ayo kita susulkan. Jika ada kesulitan, Anda jangan lupa koordinasi dengan Ibu, ya. Baik, seperti biasanya di jam pertama di SMK Merdeka biasanya adalah ada pembiasaan, tetapi karena Anda sedang belajar di rumah, maka pembiasaan itu sudah Anda lakukan di rumah, bukan? Ya, terima kasih sayang kalau sudah melakukannya dengan baik. Gitu. Apa coba pembiasaannya? 1, jangan lupa berdoa sebelum belajar. 2, apalagi membaca Al-Quran. 3, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa ya nak ya. Itu kesemangatan Anda untuk mengenali diri, keluarga, lingkungan, dan bangsa negara Anda. Cinta tanah air. Oke? Ya, baik. Kita lanjut ke materi sekarang ya nak ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau menanyakan, coba angkat tangan ke atas. Gitu. Siapa yang hari ini sehat? Banyak sekali sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selamanya. Doa Ibu menyertai. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke materi. Ya. Materinya masih tetap masalah lingkungan. Anda masih ingat ya? Minggu pertemuan pertama, yang sekarang adalah minggu pertemuan kedua, itu masalah lingkungan, KD-nya ada di mana? Ya, KD-nya, kompetensi dasarnya ada di tingkat 1 ya, yaitu menguraikan masalah lingkungan, dan prakteknya ada di 41 ya, memperbaiki masalah lingkungan. Nah, tujuannya untuk yang hari ini pertemuan kedua adalah memahami masalah sampah ya, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian Anda di rumah untuk menumbuhkan karakter peduli dan cinta lingkungan, jiwa nasionalisme yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi tetap kita membahas masalah, gitu ya. Ya, masalah pada minggu yang lalu, ya pertemuan pertama Anda tahu bahwa masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Apa saja pada materi minggu yang lalu? Yaitu ada sampah, banjir, sungai tercemar, kebakaran hutan, pencemaran udara, pemanasan global, laut tercemar, abrasi. Nah, sekarang kita di pertemuan kedua akan membahas tentang sampah. Oke, sampah. Apa itu sampah? Ya, sampah menurut WHO adalah pengertian sampah merupakan barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Ibu ulang ya nak ya, baik, supaya Anda paham. Menurut WHO, sampah itu artinya adalah barang ya yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan. Ya, yang tidak lagi digunakan. Baik yang tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Oke, Ibu lanjutkan ya. Itu. Ya. Sampah dilihat dari jenisnya digolongkan menjadi 3 kategori, ya nak ya. Berdasarkan bentuknya,
yaitu ada sampah padat dan sampah cair. Berdasarkan sifatnya, yaitu ada sampah organik, biasanya kita sebut di degradable sifatnya gitu ya di situ. Kemudian sampah anorganik sifatnya adalah undegradable. Lalu yang ketiga sampah beracun, itu ada di jenis sampah yang dilihat dari berdasarkan sifatnya. Lalu yang ketiga adalah dari sumbernya. Banyak kalau dari sumbernya. Dari manusia, dari tumbuhan, dari hewan, dari sampah konsumsi, hasil limbah radioaktif, sampah industri, dan yang terakhir, yang ke-8 adalah sampah hasil tambang. Oke, Ibu lanjut. Tuh ya. Yang berdasarkan bentuknya. Kita lihat, berdasarkan bentuknya ada padat. Nah ini sampah padat ya contohnya. Lihat oleh Anda, itu adalah sampah padat. Lalu sampah cair. Nah ini sampah cair. Ya, gitu. Kemudian kita lihat yang berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik. Sampah organik, tuh sisa-sisa ya, ini bisa diurai. Jadi kalau Anda menyebut kalau yang basah dan kering apa ya Bu? Kalau basah dan kering, ini adalah bagian dari organik yang memiliki kadar air banyak, itu adalah yang basah, sedangkan memiliki kadar air sedikit, yang organik disebut sampah kering. Oke. Kemudian sampah anorganik, ini yang tidak mudah membusuk, sedangkan sampah organik mudah membusuk tadi ya. Lalu yang terakhir adalah sampah beracun B3, itu di bagian dari sampah dilihat dari sifatnya. Oke, sekarang yang berikutnya ya, dari sumbernya. Dari sumbernya kan banyak. Kita lihat pertama manusia. Lihat ya, limbah sampah oleh manusia. Tuh, dengan mudahnya itu orang membuang sampah ke sungai. Duh, jangan ditiru oleh Anda. Oke, ya. Yang kedua, berasal dari tumbuhan. Nah, ini banyak. Tumbuhan jadi tanaman-tanaman berbagai macam ya. Berasal dari hewan. Ini biasanya kotoran hewan. Banyak sekali. Semua jenis hewan membuang kotorannya. Oke ya. Kemudian sampah konsumsi. Nah, ini adalah yang biasa dikonsumsi oleh Anda di rumah, Ibu di rumah, gitu ya. Oleh siapapun yang sedang di rumah pada konsumsi, atau nanti kalau sudah normal kembali, kantin juga memproduksi sampah, di tempat lain memproduksi sampah ya dari konsumsi. Oke. Kemudian sampah hasil limbah. Nah, ini biasanya limbah radioaktif yang kemarin sempat ada sedikit persoalan ya yang dibahas tentang radioaktif, ada kebocoran gitu ya. Kemudian sampah industri itu. Nah, ini hasil industri, banyak botol-botol aqua gitu, plastik dan seterusnya. Kemudian sampah hasil tambang, menyisakan lubang-lubang yang berbahaya kalau tidak ditutup, sehingga kalau hujan lebat maka lubang-lubang itu membahayakan pengguna jalan, baik itu mobil, pejalan kaki, atau pakai kendaraan yang lain. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda nanti sudah jadi alumnus SMK Merdeka, lalu jadi pengusaha, ingat baik-baik, kebetulan Anda adalah pengusaha tambang, maka jangan sampai bekas penggalian tambang dibiarkan begitu saja, karena itu amat berbahaya. Ya, oke, kita lanjutkan. Tuh. Kalau dilihat dari persoalan lingkungan yang sudah dibahas tadi ya tentang sampah, maka Anda pahami kembali materinya, kita masuk ke refleksi ya. Refleksi di sini ya. Ada tabel yang sudah Ibu buat gitu. Setelah Anda paham materi tentang sampah, ada tabel. Nah, supaya mudah, Ibu contohkan untuk mengisinya gitu ya, Ibu contohkan untuk mengisinya. Baik. Ibu ambil di sini judul kegiatannya adalah memahami pilah, pilih, olah sampah di rumah. Jadi semuanya berasal dari rumah, ya Nak ya, bukan berasal dari tempat lain. Kenapa? Karena Andanya sedang belajar di rumah. Jadi harus paham betul mengelola sampah. Memahami pilah sampah, dipilah dulu, kemudian dipilih, lalu sampahnya diolah. Ya, kita isi pertama. Berdasarkan bentuknya, di situ cair yang harus Anda isi. Berarti Ibu akan isi apa? Kalau ada gambar di sini, ya, membuat tempat pulpen atau celengan, gitu ya. Maka Ibu isi adalah yang pertama berdasarkan bentuknya padat, gitu kan? Berarti. Kemudian contoh yang berada di rumahnya Ibu tentu saja, misalnya kaleng susu, itu bisa, ya. Kemudian cara menanggulanginya bagaimana? Cara menanggulanginya adalah dengan cara recycle. Tuh.
Ya, recycle. Kita tahu recycle ya. Kita tahu ya bahwa penanggulangan masalah sampah bisa dibuat dengan 5R ya. Itu. Apa 5R masih ingat? Minggu yang lalu sudah disampaikan. Gitu ya. Reuse, reduce, recycle, replace dan replant gitu ya. Oke. Yang kedua, ada gambar lagi sebelah kanannya. Berarti yang akan diisi apa di situ? Anorganik. Kenapa anorganik? Karena itu kelihatannya plastik. Ya. Ibu ketik dulu sebentar ya, Ibu tulis. Nah, jadi anorganik gitu ya. Sebentar, oke, anorganik. Kemudian contoh yang berasal dari rumah Ibu apa? Bisalah paling banyak digunakan tuh botol bekas minuman air mineral. Anda juga di rumah pasti banyak itu. Ya. Itu. Kemudian cara penanggulangannya masih sama, recycle. Gitu. Ya. Nah, lalu gambarnya adalah di situ untuk membuat pot gantung ya dan pot tanaman jadi. Jadi tanamannya dibuat dari bekas botol plastik juga. Potnya bekas dibuat dari botol plastik juga gitu ya. Oke. Gambar berikutnya kira-kira apa nih? Ada sampah sayuran, ada mol, ada pupuk organik. Maka di situ akan terisi sampahnya adalah sampah konsumsi, bekas sampah konsumsi, Nak. Ya. Oke. Ibu ketik dulu bentar ya. Sampah konsumsi, sampah konsumsi. Ya. Oke. Lalu contoh berada di rumahnya apa? Sayuran hasil olah makanan. Ya, sayuran hasil olah makanan. Oke. Lalu dibuatnya di situnya apa untuk cara menanggulanginya? Pupuk, dibuat pupuk. Ya, pupuk. Lalu bentuknya apa dari sampah sayuran olah makanan ini sisanya gitu ya. Mol itu ya, mol, kemudian pupuk organik. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas nanti Anda isi tuh yang titik-titik semua di saat setelah Ibu selesai menyampaikan materi ini. Ya. Oke. Dilanjut halaman keduanya ya. Yang keduanya adalah pertanyaan gitu ya. Pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama itu kegiatan keduanya, apa itu Kang Pisman? Oke. Wah, terkenal sekali ini Kang Pisman ya. Yang kedua, di kota mana digencarkannya? Gitu ya. Di kota mana digencarkannya? Oke. Lalu yang ketiga, C-nya mulai tahun berapa itu Kang Pisman? Ya. Dan yang terakhir, yang D, tujuannya apa? Ya, ada program Kang Pisman. Oke. Nah, itu silakan dijawab. Jadi tabel tadi ya yang di depan, kemudian yang sekarang Anda jawab di saat KBM berlangsung setelah Ibu usai. Ada yang mau ditanyakan? Bagus, berarti Anda sudah mengerti semua ya. Oke, gitu. Jadi silakan nanti diisi. Itu diisi, jangan lupa ya tadi tabelnya. Kemudian juga pertanyaannya dijawab. Ya, kemudian sampai jam berakhir mata pelajaran Ibu. Jangan lagi kosong sayang, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Gitu ya. Karena ini pertemuan kedua berarti sudah ada 4 nilai kalau masuk semua. Ya. Oke. Oke, sampai di sini saja dulu ya. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, nanti ada report nilai lagi dari Ibu untuk dilaporkan kepada Anda. Gitu. Ya, yang belum silakan menyusul. Minggu depan nanti kita masih membahas masalah lingkungan yang lain setelah sampah. Gitu. Ya. Sampai di sini dulu. Ingat pesan Ibu apa? Jangan lupa ya, tetap semangat. Oke. Kemudian apa? Selain semangat, itu tersenyum. Jadi belajarnya senang. Tidak ada beban. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah jaga kesehatan.
Supaya apa? Supaya jika Anda sehat, tetap bisa ikut belajar dan siap menghadapi masa depan yang gemilang. Walaupun banyak lika-likunya, banyak masalahnya. Ibu sudah pesan, masalah tidak akan pernah jadi masalah jika Anda mampu mencari solusinya. Sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.